Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan bagikan pola dompet handphone lembaran seperti ini. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang polycherry. Lalu hook ukuran nomor 4. Ini hook rose nomor 4. Saya akan mulai dengan benang warna biru. Pertama, buat awalan. Sembilan puluh rantai. Setelah 90 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan dari bagian belakang, isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Kerjakan hingga ke ujung. SC terakhir, akhir baris, 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke ujung. Akhir baris, 2 rantai, putar, isi 1 DC di dekat lubang kita membuat 2 rantai tadi, 1 DC lagi di lubang berikutnya, 2 rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya, DC lagi di lubang berikutnya, 2 rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya, 1 DC lagi di lubang berikutnya, 2 rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya, DC lagi di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Ulangi polanya hingga ke ujung baris. Mendekati akhir baris. Nah, ini motifnya pas. 1 DC lagi di lubang berikutnya. Kemudian sudah seperti ini. 1 rantai, putar, isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Di sini 1 SC, kemudian di DC berikutnya 1 SC. Di bagian 2 rantai isi dengan 2 SC. Di bagian DC diisi masing-masing 1 SC. Bagian 2 rantai kembali isi 2 SC. Di bagian DC masing-masing 1 SC.
Nah, ulangi polanya hingga ke ujung baris. Nah, di sini mendekati akhir baris. Satu rantai, putar. Kembali isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, nanti di ujung baris satu rantai putar, buat sekitar total 14 baris SC. Nah, ini sudah selesai 14 baris SC. Kalau kurang bisa ditambahkan barisnya sesuai dengan ukuran handphonenya masing-masing. Kita akan mengulang bagian motif yang 2 DC. Di ujung baris tambahkan 2 rantai, lalu putar DC di tempat kita 2 rantai tadi, DC kembali di lubang berikutnya, skip 2 rantai, skip 2, DC di lubang berikutnya, DC lagi di lubang berikutnya, 2 rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya, DC di lubang berikutnya, 2 rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya, dan DC di lubang berikutnya. Ulangi polanya hingga ke ujung baris. Mendekati ujung baris, setelah skip 2 ada 2 DC, hitungannya tetap pas. 1 rantai, putar, isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Di bagian DC diisi masing-masing 1 SC. Di bagian 2 rantai dibuat 2 SC. Di bagian DC masing-masing 1 SC. Bagian 2 rantai masing-masing 1 SC. Lanjutkan hingga ke akhir baris. Nah, ini sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Kemudian bagian ini akan kita lipat 2 seperti ini ya. Jadi cukup sederhana pembuatannya. Setelah dilipat 2, kita akan menggabungkan bagian sisi kiri dan kanannya ini dengan cara membuat SC. Nah, setelah ini pengerjaannya kita akan merajut bagian sisi kiri dan kanan dengan menggunakan benang warna kuning. Nah, nanti di salah satu sisinya saya akan menyisipkan ring untuk pegangan tali. Nah, ring kecil seperti ini ya, nanti di sisi ini. Oke, kita langsung akan menggabungkannya. Rapikan dulu bagian ujung-ujungnya. Saya tahan dengan jarum bentul. Nah, saya akan mulai membuat awalan dengan benang warna kuning. Langsung saja kita rajutkan, sisipkan di antara 2 buah benang ini, kita sisipkan di 2 benang, bagian depan dan bagian belakang. Nah, seperti ini. Lalu 1 rantai. Nah, kemudian kita akan mulai menggabungkan kedua sisi ini dengan membuat SC sepanjang baris. Jadi buat SC langsung di 2 jalinan sisi ini. Nah, seperti ini ya. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC hingga bagian ke ujung.
Nah, seperti ini, lakukan terus. Ini bagian belakang hingga ke sini. SC terakhir di bagian sudut, satu rantai, putar. Nah, saya akan membuat sedikit renda di sini ya. Buat satu SC di tempat kita pertama, kemudian lilit benang, skip 2 lubang, di lubang ketiga buat 5 buah DC. 2, 3, 4, 5. Lalu skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Ulangi, skip 2, 5 DC di lubang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Ulangi hingga ke ujung baris. Motif kipas terakhir, 1, 2, 3, 4, 5. Skip 2, SC di lubang berikutnya. Itu ada lebih dari 1, kemudian langsung SC saja di bagian terakhir. Nah, seperti ini hasilnya, bergelombang. Lalu putuskan sisa benang. Nah, selanjutnya saya akan kerjakan di bagian sisi sebelahnya. Bagian sini caranya sama, hanya saja di salah satu sudut bagian yang atas ya, saya akan buat tempat untuk ring. Jadi nanti akan saya rajutkan di 5 SC terakhir ringnya di sini. Saya akan buat 5 SC terakhir untuk ring. Sama seperti tadi, kita sisipkan benang. Kali ini saya akan mulai dari bagian sudut bawah. Sisipkan benangnya, satu rantai, SC di tempat kita menyisipkan benang pertama, lalu gabungkan kedua sisi dengan menggunakan SC setiap lubang. Nah, kerjakan hingga bagian akhir. Jangan lupa sisipkan benang di 5 SC terakhir. Nah, ini sudah 5 SC terakhir di bagian sudut atas. Saya akan mulai menyisipkan ring di bagian ini. Ini ringnya. 5 SC, langsung kita join 2 sisi. 1, 2, 3, 4, terakhir 5. Seperti ini hasilnya, satu rantai, putar. Kita akan mulai kembali motif rendanya. Saya buat satu SC dulu di bagian perputaran. Kemudian skip 2 lubang, 5 DC di lubang berikutnya. Tiga, 4, 5. Skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, ulangi hingga ke ujung. Nah, ini sudah selesai.
Seperti ini hasilnya, kiri dan kanannya. Selanjutnya kita akan membuat bagian tutup agak setengah lingkaran, masih dengan benang warna kuning. Pertama, buat awalan magic ring dengan menggunakan 2 rantai. 1, 2. Lalu 8 DC di ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapatkan. Kita akan membuatnya berbentuk setengah lingkaran, jadi tidak usah dijoin, tidak usah digabungkan. Buat 2 rantai, kemudian putar. Nah, isi dulu bagian lubang yang pertama ini dengan 1 DC. Lalu di tiap lubang berikutnya kita isi increase DC. Ulang sebanyak 6 kali. Increase DC pertama, increase DC kedua, increase DC ketiga, increase DC keempat, increase DC kelima, increase DC keenam. Lalu di terakhir kita isi 1 DC. Seperti ini. Kemudian buat 2 rantai lagi, 1, 2, putar 1 DC di tempat kita membuat 2 rantai. Kemudian di lubang berikutnya 1 DC, increase DC, ulang sebanyak 6 kali. 1 DC, increase DC yang pertama, kemudian 1 DC, increase DC, ini yang kedua. Nah, seperti ini. Lalu 1 DC, increase DC, ini yang ketiga. 1 DC, increase DC, ini yang keempat. 1 DC, increase DC, ini yang kelima. Dan terakhir 1 DC, increase DC, ini yang keenam. 1 lubang terakhir isi dengan 1 DC. Nah, seperti ini hasil setengah lingkarannya. Kemudian 2 rantai, kembali putar 1 DC di dekat kita membuat 2 rantai. Kemudian polanya 1 DC 2 kali, lalu increase DC diulang 6 kali. 1 DC, 1 DC, increase DC, ini yang pertama. 1 DC, 1 DC, increase DC, ini yang kedua. 1 DC, 1 DC, increase DC, ini yang ketiga. 1 DC, 1 DC, increase DC, ini yang keempat. 1 DC, 1 DC, increase DC, ini yang kelima. Terakhir 1 DC, 1 DC, increase DC, ini yang keenam. Nah, di lubang terakhir isi 1 DC.
Hasilnya seperti ini. Nah, di ujung setengah lingkaran satu rantai, kemudian putar. Kita akan membuat variasi renda skip 2, 5 DC di lubang berikutnya, 1 2 3 4 5. Skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Ulangi, skip 2, SC 5 DC di lubang berikutnya, 1 2 3 4 5. Skip 2, SC di lubang berikutnya. Lalu saya akan membuat tempat kancing 3 rantai, skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, kemudian ulangi pola bagian renda, skip 2, 5 DC di lubang berikutnya, 1 2 3 4 5. Skip 2, SC di lubang berikutnya. Kemudian kembali skip 2, 5 DC di lubang berikutnya, 1 2 3 4 5. Nah, ini pas skip 2, SC di lubang terakhir. Kemudian kita tambahkan satu rantai. Saya kerjakan bagian sisi yang bagian datar dengan HDC. Isi masing-masing lubang dengan 1 HDC. Nah, ini sudah berada di bagian tengah. Di tengah ini saya akan isi 2 buah HDC ya. Satu lagi. Lanjutkan 1 HDC di setiap lubang hingga ke ujung setengah lingkaran. Nah, di ujung baris HDC terakhir, hasilnya seperti ini. Kemudian ini posisikan di bagian dompet HP-nya sudah pas ya. Selanjutnya saya akan merajut bagian ini satu rantai dulu di ujung. Saya akan gabungkan sisi ini di bagian sisi belakang untuk tutup ke bagian depan. Rapikan dulu posisinya, tahan dengan jarum bentul. Jadi kita akan rajut di bagian sisi yang berwarna biru saja. Nah, di salah satu lembar ya, jangan dua, nanti dompetnya malah tertutup. Setelah satu rantai tadi, kita langsung tembuskan di dua bagian ini dan buat SC hingga ke ujung. Turuti saja bagian SC yang ada di bagian tutup. Jadi disesuaikan ke bagian badan dompet HP-nya. Nah, sudah selesai bagian terakhir. Putuskan benangnya. Nah,
Nah, seperti ini penampakannya. Bagian dalamnya jadi seperti ini. Ini ukurannya sepas dengan handphone. Kemudian nanti rapikan benang. Lalu jangan lupa menjahit bagian kancing dan juga membuat tali pegangan. Nah, ini sudah selesai dompet handphonenya. Seperti ini bagian depannya. Untuk bagian belakang seperti ini, dan ini bagian yang kita rajut antara tutup. Lalu saya sudah buatkan tali untuk pegangan dan menjahit bagian kancing. Nah, seperti ini bagian dalamnya. Nah, untuk ukuran dompet handphone ini, lebarnya 10 cm dan tingginya sekitar 18 cm. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.